Setelah kegiatan KKN siklus 1, 2, dan 3 selesai, tibalah saatnya KKN siklus keempat, yaitu webinar pengabdian kepada masyarakat pasca sarjana dan webinar hasil KKN Sarjana IKIP Siliwangi. Nantinya, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan KKN siklus 1, 2, dan 3 di depan dosen pembimbing lapangan saya sendiri, yaitu Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Amanda dengan NIM 18510126 dari kelas A2 Matematika 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan KKN Mahasiswa Mandiri dengan dosen pembimbing lapangan saya adalah Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Saya akan menceritakan kembali kegiatan dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, di mana setiap siklus ini memiliki fokus dan sasaran yang berbeda. Jadi kita langsung saja ke siklus pertama, di mana siklus pertama ini dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus sampai 5 Agustus 2021. Dengan fokus kegiatannya adalah pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Nah, untuk perencanaan kegiatannya sendiri, hal yang pertama kali saya lakukan adalah identifikasi sasaran. Jadi, sebelum pelaksanaannya berlangsung, saya mencari terlebih dahulu 3 keluarga yang nantinya akan menjadi narasumber. Nah, keluarga yang pertama adalah keluarga Ibu Ira. Beliau memiliki 2 anak yang masih sekolah dasar, kemudian keluarga kedua itu keluarga Ibu Reni. Beliau juga memiliki 1 anak sekolah dasar, dan keluarga ketiga adalah keluarga Ibu Ana. Beliau juga memiliki 2 anak yang masih sekolah dasar. Nah, perencanaan selanjutnya adalah proses pembuatan pedoman wawancara. Jadi sebelum melakukan kegiatan, saya membuat pedomannya terlebih dahulu agar nanti saat pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Perencanaan selanjutnya adalah wawancara dan pendampingan. Nah, jadi di kegiatan siklus 1 ini tidak hanya wawancara, namun juga ada pendampingan proses pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan dan video. Jadi untuk setiap siklus ini memiliki perencanaan kegiatan yang sama, namun hanya beda di isinya dan hasilnya saja nanti. Nah, untuk di siklus 1 ini hasil dari kegiatannya adalah saya hanya mengambil poin-poin pentingnya saja dari setiap wawancara keluarga. Di mana keluarga pertama ini saya mengambil poin penting di mana kalimat yang Ibu Ira katakan bahwa agar cepat selesai kadang orang tua yang mengerjakan tugasnya. Jadi orang tua kayak sekolah lagi. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Jadi memang setiap keluarga itu kadang ada orang tua yang gak mau pusing, jadi anaknya langsung dikerjain aja tugasnya. Ada juga yang membiarkan anaknya mengerti, jadi mengerjakan tugasnya ya anaknya gitu. Nah, itu setiap orang tua berbeda. Nah, untuk di keluarga kedua sendiri, beliau selalu memberi apresiasi seperti hadiah atau mengizinkan anaknya bermain HP agar anak menjadi lebih semangat. Mungkin faktor dari ekonomi juga, jadi nggak semua keluarga bisa memberi apresiasi seperti hadiah-hadiah. Paling ya mungkin emang setiap orang tua mengizinkan anaknya bermain HP terlebih dahulu supaya mereka itu jadi lebih semangat. Karena emang kendala dari ketiga keluarga ini hampir sama, yaitu rasa malas yang ada pada diri anak. Kemudian untuk keluarga ketiga sendiri, beliau mengatakan, Ibu Ana mengatakan bahwa karena kebiasaan bermain game nih, jadi anak suka tiba-tiba males, maunya main game, jadi harus dampingi terus-menerus saat belajar. Nah, emang karena pandemi ini, anak itu jadi lebih sering bermain HP, tapi bermain HP-nya tuh bukan untuk belajar, tapi untuk bermain game. Jadi untuk kesimpulannya, hambatan-hambatan pembelajaran selama pandemi ini yang dihadapi orang tua adalah rasa malas anak gitu. Nah, kita lanjutkan ke siklus kedua, di mana siklus kedua ini dilaksanakan mulai tanggal 9 Agustus sampai 11 Agustus 2021 dengan fokus kegiatan adalah pembelajaran di sekolah selama masa pandemi COVID-19. Nah, untuk perencanaan kegiatannya sendiri, itu sama dengan siklus pertama, jadi kita langsung saja ke hasilnya. Nah, sasaran dari kegiatan ini adalah 2 sekolah atau 2 guru yang nantinya akan memberikan kita informasi mengenai proses pembelajaran di sekolah selama masa pandemi ini. Nah, sekolah pertama yang saya pilih adalah SMPN 2 Cikampek, di mana saya juga ditugaskan dalam program kampus mengajar. Kemudian sekolah kedua adalah SMPN 1 Banyusari. Nah, dalam proses kegiatan ini saya menemukan beberapa hal yang sangat berbeda dari kedua sekolah tersebut, di mana untuk sekolah SMPN 2 Cikampek itu
benar-benar menerapkan proses pembelajaran daring, full daring. Jadi untuk setiap kegiatan pembelajarannya menggunakan Zoom atau Google WhatsApp, Google Classroom, Google Meeting, video pembelajaran, dan lain-lain. Di SMPN 2 Cikampek sendiri, saya diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi langsung dalam proses pembelajarannya. Jadi sebelum wawancara, saya melakukan proses pembelajaran terlebih dahulu, di mana saya mengajar materi bilangan bulat, operasi bilangan bulat untuk kelas 7 melalui Zoom. Jadi saya mengenalkan juga media seperti VBA Excel untuk anak-anaknya supaya tidak tegang dalam proses pembelajarannya. Jadi berupa game. Nah, ternyata dalam proses pembelajaran tersebut banyak sekali fakta-fakta yang saya temukan. Nah, salah satunya adalah tidak semua siswa mempunyai buku paket. Jadi ketika saya minta mereka untuk membuka buku paket, ternyata mereka tidak semuanya punya. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak bisa mengirim tugas melalui Google Classroom. Jadi ketika saya memberikan tugas, hanya mungkin setengahnya saja yang mengirim tugas. Jadi sisanya ada yang PC, bahkan ada yang tidak mengumpulkan sama sekali. Kemudian keterbatasan waktu saat penggunaan Zoom. Jadi saat proses pembelajaran berlangsung menggunakan Zoom, itu Zoom-nya tiba-tiba keluar karena emang waktunya udah habis. Kemudian respon siswa itu cepat ketika materi atau tugas disampaikan melalui WhatsApp. Jadi sebelum melakukan Zoom, itu saya memberikan materinya terlebih dahulu di WhatsApp dan respon mereka baik, cuma nggak semuanya siswa masuk ke Zoom-nya gitu. Nah, untuk di SMPN 1 Banyusari sendiri, di sekolah ini itu tidak menggunakan Zoom sama sekali. Jadi emang proses pembelajarannya setengah daring dan setengah luring. Dengan alasan karena memang tidak semua anak memiliki medianya seperti handphone, kemudian mungkin dari kuotanya juga, dan jaringannya juga terbatas. Jadi untuk lebih mengefektifkan pembelajarannya, sekolah tersebut menggunakan pembelajarannya setengah daring dan setengah luring. Jadi untuk jadwalnya sendiri, minggu pertama misal daring, minggu keduanya luring, jadi tetap langsung. Apalagi untuk matematika sendiri, karena narasumber yang saya wawancari adalah guru matematika, jadi saya juga mengetahui bagaimana hambatan-hambatan proses pembelajaran matematika selama pembelajaran daring ini. Mulai dari materinya nggak cocok kalau disampaikan secara daring, jadi harus luring langsung ke anaknya. Kemudian di sekolah tersebut selalu mengadakan home visit jika emang siswanya tuh nggak bisa datang ke sekolah, kemudian tidak bisa masuk ke Zoom. Jadi emang gurunya datang langsung ke orang tuanya, kemudian menanyakan bagaimana kendala-kendalanya, apa hambatannya. Jadi secara tidak langsung orang tua juga dapat menyampaikan keluh kesahnya kepada guru, pada wali kelasnya. Nah, kita langsung lanjut ke siklus ketiga. Nah, di siklus ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 20 Agustus 2021 dengan fokus dari kegiatannya adalah kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Untuk perencanaan kegiatannya sama seperti siklus yang lain, namun mungkin untuk di hasilnya jelas berbeda, dan di kegiatan siklus 3 ini saya pun ikut berpartisipasi membuat produknya gitu ya. Nah, untuk narasumber pertama ini adalah Ibu Imas. Beliau adalah penjual gorengan, namun bukan penjual keliling. Jadi beliau memiliki pedagang lagi untuk menjualkan produknya gitu. Jadi mempunyai reseller-reseller untuk menjualkan produknya. Nah, dari Ibu Imas ini saya mengetahui bahwa yang beliau hadapi selama masa pandemi ini adalah pedagang beliau yang mulai berkurang, kemudian bahan bakunya yang naik, dan omsetnya juga menurun karena emang pedagangnya tadi berkurang gitu. Jadi banyak pedagang-pedagang beliau yang alih profesi, bukan pedagang lagi. Nah, untuk narasumber kedua sendiri itu adalah penjual klotokan, yaitu Ibu Cucu. Jadi emang di sini tuh ada mainan anak-anak yang didorong itu bunyi klotok-klotok, makanya disebut klotokan. Kemudian dalam proses wawancara juga saya mengetahui bahwa sama beliau juga mengalami dampak dari pandemi ini, yaitu bahan bakunya yang naik. Kemudian omset juga menurun. Tapi dari kedua narasumber tersebut sama-sama tetap menjalani usahanya, jadi nggak terbatas sama pandemi ini, tetap jualan, cuma emang dijadwal saja.
Jadi seminggu tuh nggak full, mungkin ada beberapa hari yang libur. Kemudian dalam proses partisipasinya, saya ikut membantu pembuatan mainan kelotokan tersebut. Jadi pembuatan si hiasan-hiasan di atasnya gitu. Karena emang kelotokan bunyinya itu udah jadi saya tinggal menghiasnya saja supaya anak tuh lebih tertarik dengan mainan tersebut. Nah, untuk di narasumber pertama atau Ibu Imas, partisipasi yang saya lakukan adalah membantu proses pembuatan bumbu. Jadi menggiling bumbunya menggunakan gedugan seperti itu. Terus juga proses memasukkan risol ke dalam plastiknya atau packagingnya gitu. Nah, untuk saran yang saya berikan sendiri di siklus ketiga ini adalah pemanfaatan sosial media, karena memang kan untuk wirausaha sekarang lebih banyak ke sosmed gitu ya, dipromosikannya melalui sosmed agar jangkauannya juga lebih luas, dan itu juga dapat meningkatkan omset mungkin karena pembelinya akan bertambah dari sosial media tersebut. Jadi jangan hanya terpaku dari keliling saja, jadi ditambahkan dengan promosi-promosi lain melalui media sosial. Nah, itulah kesimpulan dari ketiga siklus. Di sini untuk kesimpulan akhirnya gitu ya, di kesimpulan akhirnya kita tahu bahwa pandemi ini memberikan dampak yang besar di berbagai sektor, khususnya dalam bidang pendidikan dan perekonomian. Pendidikan saat ini mengharuskan siswa, orang tua, dan guru untuk mengikuti perkembangan teknologi. Ini menjadi tantangan bagi orang tua dan guru, di mana mereka harus mendidik siswa agar tahu batasan-batasan penggunaan teknologi tersebut. Pihak sekolah pun sepertinya sudah melakukan yang terbaik bagi siswanya agar mendapat materi yang layak dan seharusnya yang mereka dapatkan gitu. Kemudian khususnya dalam sektor ekonomi, masyarakat atau para pelaku UMKM mengeluh bahwa mereka merasa omset mereka menurun dan harga bahan baku juga naik. Bahkan ada yang bangkrut sampai berhenti berjualan. Itu efek dari pandemi ini. Mungkin sekian presentasi dari kegiatan KKN Mahasiswa Mandiri ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.